antara pernikahan dan sandwich generation kayak digabungin gitu loh, antara harus membagi perhatian antara istri dan juga ibu, terus juga menanggung beban yang lebih besar, beban ekonomi keluarga dan lain-lain, itu jadi sih. Tapi ada satu scene yang membuat momen ada relate dengan kehidupan sebelumnya nggak? Dari kehidupan sebelumnya momennya relate apa ya? Enggak sih, kayaknya nggak ada ya. Dari duit sih. Dari duitnya mungkin ya. Dari itu Pusing nyari duitnya kali ya. mungkin dia dari Karakter iya. seperti apa karakternya di sini sebagai Saya di sini berperan sebagai Intan. Intan itu istri yang sangat mencintai suaminya, jadi peran sama Damar, dan ada konflik terhadap keluarganya yang masih dicari sama Intan dan Damar cara menyelesaikan gimana, dan Intan harus berjuang bersama sebagai suami dan istri untuk menghadapi segala apapun yang terjadi di rumah istri. Sama Omar, sama sekali enggak. Waduh, boleh ditunjukkan kali untuk chemistry ini dibangun berapa lama nih, berapa jam kalau emang segampang itu? Semenit ya? Justru adegan yang paling mereka banyak lakukan adegan ranjang. Ngobrol tuh di depan ranjang kan. Merasa hidup milik berdua ya kan? Oke, Mas Agi mungkin kesulitannya membangun industri antara Alfa dan Khairul. Sama sekali nggak sulit sih. Kita tahu bang pilihan terbaik kan oleh Hanum udah tadi lakukan itu. Jadi memang cuma ngobrol doang dan itu dapat langsung. Dia nggak bisa merasakan, bisa membayangkan apa yang skenario inginkan gitu kan. Terus udah tinggal ngobrol, fine tune-nya aja sih. Kalau Omar udah beberapa film itu, udah banyak lah series gitu semua. Jadi komunikasi juga udah enak. Pas lagi ngobrol, ada pasangan ini udah banyak. Tantangannya di film ini tuh apa sih? Tantangannya emosional scenes-nya tuh banyak dan nggak boleh belang-belang. Jadi pada saat kedua ketiga mungkin energinya kurang, tidak mesti hancurin lagi naikin lagi. Jadi lebih ke mengadjust dan mencari titik tengah emosinya bagaimana. Tapi ada fun fact yang kita nggak tahu nggak di balik pembuatan film ini? Fun fact-nya Yang kita nggak tahu ini, yang bisa dibongkar sekarang? mungkin fun fact-nya ya mungkin ini curhatan kita semua sih rata-rata sih, dari saya, dari mungkin beberapa pemain dan filmmakers yang lain. Banyak yang merasa terkasih sama ceritanya ini. Banyak yang Karena memang kita mencoba untuk mencari sesuatu yang sangat realistis untuk terhadap hubungan rumah tangga. Kita tidak mencoba untuk memanis-maniskannya, tapi juga tidak untuk menakut-nakutinya, ya memang realitanya seperti itu. Ya itu sih sebenarnya yang kita coba untuk coba kita deliver di film ini gitu. Tapi ya memang kunci utamanya adalah sejauh mana kita bisa bertahan antara suami dan istri ini berjuang bersama yang suami yang menarik. Pemenan karakter itu sedalam apa sih? Kan dari perempuan biasanya agak lebih susah ya menyesuaikan hati perusahaan. Sebagai istri juga yang tidak dominan. Pembangunan karakter gimana nih? Ya untungnya kan kita dikasih kesempatan untuk membangun karakter itu sekitar sebulan sampai sebulan. Jadi untuk kita gali terus kita bisa ulang terus berbagai adegan yang itu menjadi sesuatu hal yang kita memang sudah tidak bisa hafal lagi. Memang kita sudah masuk in karakter yang itu memudahkan sekali untuk kita mengadegankan konteks itu seperti itu semua. Berarti jangan banyak scene yang cuma one take doang ya? Kita minimal 3 take karena kita mencari kebutuhan. feedbacknya sebenarnya kita punya alternatif ending ya. Oh iya betul. Di mana mereka dan akhirnya tapi ya ini yang hasil yang kita ambil tapi Iya. Berarti ada 3 plan ya? Harusnya. Terakhir, kenapa penonton harus banget nonton film ini di tahun ini? Ya, dari awal. Kenapa? Karena film ini banyak ngasih edukasi, ngasih pesan positif yang bisa diambil. Selain itu juga ngasih teman sih untuk mereka mengalami di luar sana, bahwa mereka tidak mengalami sendiri, mereka ngalamin banyak di luar sana orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama. Nah, harus beda. Semoga pada saat film ini bisa menjadi refleksi, menjadi diskusi untuk keluarga dan suami istri. kalau saya semoga ini supaya kenapa penonton ini supaya kalian bisa lebih sayang ke mertua, lebih sayang ke istri, lebih sayang ke ibu dan keluarga. Tapi menjamin berapa juta penonton nih? Insya Allah Optimis. Insya Allah bilang 3 juta. Amin. Gak apa-apa. Terakhir promosi jangan lupa.
jangan lupa saksikan film Keluarga Suami adalah Hamba. mulai tanggal 21 Mei 2026 di seluruh bioskop. Thank you. Pembangunan karakternya gimana? Pembangunan karakternya mungkin aku bisa berkaca dari aku pribadi sebagai anak bungsu, jadi aku mungkin tahu sedikit kurang lebihnya karakter anak bungsu seperti apa, tapi dari poin-poin itu dikembangin lagi pada saat kita proses reading, kita ngomongin semuanya kita mau bikin karakter ini seperti apa. Tapi ada nilai hidup yang di sini ada membuat kita sadar nggak? Oh ini nilai hidupnya ada jadi tak Dari Danan. Iya. Mungkin dari Danan yang bisa dipetik sebelum ngambil tindakan, pikir panjang dulu karena mungkin tanpa kita sadari tindakan atau keputusan kita itu bisa menyakiti orang lain. Kalau Jadi sebagai mesti Jeremy sebagai anak nilainya bungsu, gimana? sebagai anak bungsu semanja Danan juga nggak sih? Semanja Danan juga nggak gitu? Enggak sih, kayaknya enggak ya, semoga enggak ya. Ya sih, aku ngerasanya enggak. Susah nggak tapi jadi seorang Danan bagi Jeremy itu susah? Susahnya mungkin tantangannya karena sifat-sifatnya nyebelin tapi nggak boleh terlihat jahat gitu. Jadi harus di antara dua sisi itu. Kayak karakternya jahat, nyebelin nih. Nyebelin Dan kan sebenarnya nggak jahat gitu. Iya, Bukan pribadi yang jahat sebenarnya. siap untuk memuncak emosi penonton berarti tahun ini ya. Siap. Dari Kak Virus mungkin gimana pembangunan karakternya Kak? Sebagai sisi tadi nih. dilakukan sama perempuan pasti kita punya sahabat dan saling support gitu dan memang seorang perempuan itu pasti butuh seorang sahabat yang support kenapa karena dia bisa waras hidupnya bisa ngasih tahu nih arah tujuannya mungkin yang tadi kita udah punya keputusan minimal tuh kayak lebih apa namanya maaf ya dari bermuncul kayak lebih bisa tahu nih gitu misalkan lo mau ngasih tahu apa nih ke sahabat lo dan ternyata sepenting itu porsinya sahabat bahwa agar sahabat kita itu bisa ngejalanin hidupnya tuh lebih semangat lagi. Tapi dari beberapa sih ada yang relate dengan kehidupan Kak Virus Yang mana? dari persahabatannya. Oh, persahabatan. Iya. Kalau persahabatan aku sama sahabat-sahabatku hubungannya baik tapi kalau kehidupannya nggak ada. Nggak ada. Dan segala tebel apa sih Kak cerita ini sama masyarakat tuh menurut Kak Fahir sekarang kan sudah dibandingkan lain sudah berkeluarga nih segala tebel apa sih sama masyarakat Indonesia? Sebenarnya cerita ini sangat relate dengan kehidupan yang ada dan makanya ini luar biasa banget Mas Anggi mengangkat cerita ini agar tujuannya kita semua bisa belajar bahwa saat kita di posisi sebagai mertua kita harus seperti apa, sebagai menantu seperti apa, suami, istri, empat itu seperti apa agar kita tidak salah posisi atau salah ucap gitu. Jadi memang film ini sebenarnya patut ditonton untuk banyak orang yang sebelum menikah maupun yang sudah menikah. Karena kenapa banyak hal baik yang bisa kita pelajari. Jadi kita kalau belajar itu nggak ada sekolah aja. Dari sebuah film aja kita bisa belajar dan dari film ini banyak hal baik yang bisa kita ambil. Tapi dari Kak Virus sendiri pertimbangan aku baca naskah skrip sebelum mulai ikut proyek ini apa? Pastinya kita riset, terus juga ada reading juga, mendalami karakternya juga, pokoknya melakukan yang terbaik. Kasih Daniel. Apa? Jangan naik pribadi ya. Oh, karakter Bella itu anak kedua dari 3 bersaudara. Orang itu very intense, terus sebenarnya dia kayak sayang sama keluarganya, tapi nggak bisa menunjukkan kayak keluarganya tuh worksnya tuh seperti ya udah you aku ngelakuin diri aku sendiri ngerti nggak jadi sebenarnya nggak jahat juga sih paling kayak nyebelin biasa aja gitu. Tapi ada sifat yang sama dengan Kak Sita nggak dari komnas? Mungkin sedikit ignorance ya, sedikit aja sedikit. Aku ada sedikit ignorance soalnya kayak aku nggak mau terlalu ambil pusing apa yang orang lakukan atau orang yang ngomong terhadap aku jadi kayak aku I don't care. Tapi ini termasuk peran baru nggak untuk Kak Sita sendiri? Yes, ini peran yang baru, peran yang belum pernah aku ambil sebelumnya yang agak nyebelin. Biasanya aku dapat peran yang selalu dibully ya, tertindih gitu. Jadi sekarang ini hal yang baru menurut aku sendiri. Tantangannya dalam Bella sendiri itu apa sih Kak? Tantangannya menurut aku adalah
susah buat nyimbangin di antara nyebelin dan jangan sampai jahat. Karena kadang-kadang kan kita kalau udah kebawa emosi kita pinginnya kayak apa ya, kayak emosi itu di 5 gitu, padahal aku tuh nggak boleh sampai emosi di 5. Paling aku harus datar 3,5 loh. Kaca berarti ya Kak buat dalam karakter ya? Iya, dan denger lagu pastinya. Sari bisa denger lagu berapa lagu Kak? Aku biasanya lagu ulang-ulang, Shay. Rahasia lagunya nomor berapa? Iya. Oke, saya coba mau nanya aja secara singkat. Sekarang kali ini udah keluar. Gimana impressionnya kerja sama Raihanun? Karena kamu kan kemarin sampai nggak bisa tidur katanya waktu tahu akan main gitu. Sekarang impressionnya apa ini setelah keluar? Sebenarnya kayak grogi, nervous, terus ya rasa nervous itu kan berarti baik, artinya kita masih ada rasa kepedulian terhadap apa yang mau kita kerjakan, terutama sama lawan main kita gitu. Jangan sampai kita nyusahin orang, jangan sampai kita merugikan orang lain. Dan itu hanya terjadi pada saat sebelum mengenal Raihanun gitu. Jadi pada saat kita berkenalan, bahkan sebelum memulai proses reading, masih workshop yang baru perkenalan aja tuh situasi udah jauh berbeda. Jadi jauh lebih santai, apalagi dua-duanya juga sama-sama mau berkomunikasi dengan baik. Kita semua bahkan di sini juga mau berkomunikasi dengan baik, kita sama-sama menghasilkan karya yang bagus. Jadi rasa nervous itu nggak ada di set, jadi hanya terjadi pada saat sebelum kita proses dan perkenalan aja. Jadi nggak akan kapok-kapok lagi ya, Mel? Enggak dong, happy banget malah. Oke, kenapa masyarakat harus nonton film ini? Aku maunya satu-satu. Ya, kalau dari Jeremy itu, kenapa masyarakat harus nonton? Menurut aku karena biasanya yang diceritakan itu konfliknya dari luar. Kalau ini tuh konfliknya dari dalam. Gitu. Jadi menarik. Awar nggak mau lagi ada? Sama. Kalau kalian nggak mau salah bersikap, kalian harus nonton film ini. Sebanyak itu nilai hidup ya Kak ya? Sangat banyak dan sangat berat. Ya, udah dikasih tuh. Jangan lupa ajak mertua, ajak suami, calon mertua diajak, tapi diam aja. Calon suami diajak aja ya, harus diajak ya. Jangan lupa saksikan yang terakhir. Jangan lupa saksikan Keluarga Suami adalah Rama. mulai tanggal 21 Mei 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan nonton bajakan.